Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Iya teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan kepada saya. Begini pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau kita sedang mengalami bangkrut atau gagal? Bagaimana kita sedang mengalami bangkrut atau gagal? Mungkin yang ditanyakan ini, kalau masalah bangkrut itu kan ada hubungannya dengan usaha, jualan ataupun berdagang, kan begitu. Kalau gagal ini identik ke sesuatu yang kita raih. Biasanya itu kalau kegagalan ini juga bisa kegagalan ini juga bisa kita itu buka usaha terus gagal, atau kita bisa melamar pekerjaan, melakukan tes di pekerjaan tersebut, ataupun kita meraih sesuatu ini mengalami kegagalan. Nah, sebelum saya akan jawab dan saya kasih solusi buat kalian semua yang sedang mengalami kebangkrutan ataupun kegagalan, saya mau cerita tentang pengalaman saya dulu, teman-teman. Saya juga pernah mengalami bangkrut dan gagal. Sudah pernah semuanya saya lakukan. Jadi saya bisa mengangkat cerita ini buat pengalaman kalian semuanya, teman-teman. Buat inspirasi dan motivasi kalian semuanya. Bagaimana saya ketika saya bangkrut dan gagal, apa yang saya lakukan. Begini ceritanya, teman-teman. Dulu saya itu gagal. Saya mulai dari gagal dulu ya, gagal dalam pekerjaan. Saya dulu cita-cita saya kan jadi seorang TNI. Itu saya daftar sudah sampai 4 kali. Sudah sampai mentok 4 kali, itu mentok usia tidak bisa daftar kembali, tidak bisa daftar TNI lagi. Karena usia sudah mentok, sudah maksimal, sudah nggak bisa daftar lagi, sudah nggak bisa diterima lagi. Akhirnya saya sudah mengalami kegagalan TNI sebanyak 4 kali. Dan saya juga pernah mengalami kegagalan dalam hal melamar pekerjaan. Saya sudah berkali-kali, hampir 50 lebih lah pokoknya, teman-teman. 50 lebih lamaran pekerjaan sudah saya ajukan, tapi saya tidak ada yang nyantol. Istilahnya saya gagal semua. 50 lamaran kerja itu gagal semua ya, gagal semua. Tes juga pernah mengalami tes, kurang sedikit, tapi saya masih diberi kegagalan. Kegagalan lagi saya terima ketika saya ketika saya sudah bekerja di tempat tersebut, sudah diterima tersebut, tetapi saya gagal, tidak bisa meneruskan pekerjaan karena ya saya tidak nyaman. Ya pokoknya saya tidak nyaman lah dengan pekerjaannya. Akhirnya saya gagal, tidak bisa meneruskannya. Kalau bangkrut, nah kalau berbicara soal bangkrut, saya pernah bangkrut. Itu karena saya ambil usaha. Saya buka usaha, bangkrut. Bangkrut berapa, Mas? Bangkrut 10 juta, teman-teman. Bangkrut 10 juta. 10 juta itu uang dari mana? 10 juta itu saya ambil dari bank. Saya pinjam dari bank. 10 juta bangkrut. Ketika itu begini, teman-teman. Ketika itu saya itu masih kerja di perusahaan, di pabrik triplek. Saya bekerja di situ. Akhirnya saya mencoba ingin berbisnis, ingin membuka usaha, yaitu usaha pengelupasan plastik dan kertas. Mungkin saya pernah cerita di konten saya ya, saya sudah pernah cerita sebelumnya. Nah, ini saya mau cerita kembali, tapi poinnya aja ya, poinnya. Nah, itu kan saya mengambil bank karena saya butuh uang 10 juta untuk membangun bisnis ini, teman-teman. Akhirnya saya mengambil bank. Nah, saya berani mengambil bank karena apa? Karena ya saya punya gaji di pabrik. Gaji setiap bulan ini rencananya saya buat bayar banknya. Begitu, teman-teman. Maka dari itu saya itu berani mengambil atau meminjam uang di bank. Nah, pada waktu itu masih belum istilahnya saya itu masih belum mengenal bisnis yang sebenarnya.
saya belum berpengalaman dalam berbisnis yang sebenarnya, tapi saya sudah berani nekat seperti itu. Akhirnya saya bangkrut 10 juta. Sampai saya bayar cicilan, tapi usaha tidak jalan, teman-teman. Itu saya ambilnya 2 tahun. Ya udah, terpaksa saya membayar cicilan itu setiap bulan sampai 2 tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak berwujud apa-apa uang 10 juta itu, teman-teman. Karena hasil pengelupasan plastik dan kertas itu, hasil usaha saya itu tidak menghasilkan apa-apa, malah saya jual rugi, tidak jual untung. Seperti mesin-mesinnya itu dan bahan bakunya saya jual rugi, tidak saya jual untung. Mungkin saya dapat cuman 20%-an dari 10 juta itu, teman-teman. Ya, itu saya pernah mengalami bangkrut dalam usaha dan berbisnis. Terus apa yang saya lakukan pada waktu itu? Kalau tadi masalah gagal dalam melamar pekerjaan, gagal dalam mencari pekerjaan yang saya senangi, yang saya inginkan, saya pokoknya intinya itu tidak menyerah, teman-teman. Ketika saya melamar pekerjaan gagal, saya coba lagi gagal, sampai benar-benar usia saya sudah mentok, usia saya sudah tidak bisa untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang saya inginkan. Itu dulu saya begitu, prinsip saya seperti itu. Dan ketika saya mengalami kebangkrutan dalam hal usaha ataupun berbisnis, yang saya lakukan dulu, saya akhirnya kayak hampir sedikit merasa kapok lah. Sempat pemikiran saya down tentang usaha dan berbisnis gara-gara saya kehilangan uang 10 juta. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya akhirnya itu udah, saya tekuni aja bekerja di perusahaan orang ini. Saya tekuni sampai hari tua nanti. Saya sempat berpikir seperti itu, teman-teman. Karena saking ngedonnya, karena saking bayangkan saja kalian, teman-teman, uang 10 juta melayang begitu saja. Bayangkan, kehilangan uang 10 juta tanpa ada imbalan apa-apa. Coba kalian bayangkan saja, pasti kalian semua juga ngedon. Gak ada yang memotivasi saya waktu itu. Malah orang tua cuman bilangnya, ya udah ditekuni aja kerja di pabrik. Kalau nanti ingin kerja kembali, kalau tuanya nanti ingin enak ya, mending cari pabrik yang lebih bagus. Itu dulu saran dari orang tua seperti itu, teman. Memang orang tua saya tidak punya jiwa pengusaha, tidak ada yang mempunyai jiwa bisnis yang besar, nggak ada. Lah, mindset saya berubah seperti itu, berubah menjadi seorang pengusaha yang besar. Ini ya karena saya punya banyak pengalaman, akhirnya saya mempunyai keinginan maju, lebih berkembang lagi. Itu yang membuat pemikiran saya sampai saat ini berpikir sangat maju, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ini saya akan jawab kesimpulannya dari pengalaman saya tadi, teman-teman. Hasil dari pengalaman saya ketika saya diberi kegagalan dan kebangkrutan, apa yang saya lakukan? Itu dulu kan saya terus mengejarnya, teman-teman. Mengejar sampai usia saya mentok. Kalau bangkrut, saya akhirnya pasrah, tidak mau lagi berwirausaha atau tidak mau lagi mencoba berbisnis kembali. Dan sekarang dari hasil pengalaman saya dan apa yang saya alami tadi, teman-teman, ya sesuai yang saya ceritakan tadi, lebih baik begini, teman-teman. Jawabannya ini seperti ini. Lebih baik kalian, kalau misal gagal itu ya, kalau misal kalian diberi kegagalan dalam pekerjaan, ini harusnya kalian lebih introspeksi kembali tentang kegagalan kalian.
Karena kenapa? Karena kemarin saya gagal dalam TNI, saya gagal dalam pekerjaan. Itu saya memang segala pekerjaan saya sasar, segala pekerjaan, segala lowongan kerja itu saya masukin, saya lamar. Jadi saya tidak melihat kriteria yang saya punya, saya tidak melihat kriteria yang saya punya, dan saya tidak melihat itu perusahaan apa pantas dengan saya. Nah, ini saya tidak melihat, teman-teman. Itu saya tidak melihat. Jadi ya saya diberi kegagalan berkali-kali karena saya itu semua saya sasar, tidak saya pantaskan, tidak saya ukur kemampuan saya ini di perusahaan ini benar-benar mumpuni. Jadi kalau masalah gagal, kita harus introspeksi dengan kegagalan kita. Kita harus belajar dari kegagalan kita teruskan apa tidak. Jadi jangan langsung dilanjut terus, teman-teman. Kalau masalah mencari pekerjaan yang layak, ya teman-teman, mencari pekerjaan layak jangan dilanjut terus. Kalau memang tidak pas, tidak sesuai dengan kriteria yang kita punya, jangan dilakukan terus. Lebih baik banting setir lah, cari profesi lain yang benar-benar menguntungkan kita, yang benar-benar bermanfaat buat kita, yang benar-benar pas dengan hati nurani kita. Itu yang penting. Nah, ini kalau yang kegagalan, teman-teman. Kalau yang masalah bangkrut, kalian kalau baru usaha atau sudah usaha berkali-kali mengalami kebangkrutan terus-menerus, saran saya dari pengalaman saya tadi, kalian harus tetap mencoba hal yang baru, mencoba kembali ini sesuatu yang kalian jual, mencoba kembali berdagang yang lebih profesional, mencoba kembali berjualan yang lebih menghasilkan, memperkecil kebangkrutan. Jadi kalian juga harus bisa belajar dari kebangkrutan kalian tersebut. Kalian jualan bakso bangkrut, kenapa ya? Dicari. Jangan sampai berhenti, jangan sampai menyerah pokoknya. Tetap kalian harus buka lagi, buka bakso lagi atau buka lain-lain lagi. Yang penting jangan berpaling dari yang istilahnya berjualan. Jangan sampai udah saya nggak mau jualan lagi, saya kerja ikut orang aja, tidak resiko. Jangan seperti itu. Kalau kalian memang dikasih kebangkrutan yang signifikan, istilahnya sampai kalian tidak punya uang, istilahnya seperti itu, teman-teman ya. Kalian nggak punya uang karena kalian sudah bangkrut berpuluhan juta. Jangan menyerah, teman-teman. Jangan menyerah. Ditenangkan dulu hatinya, ditenangkan dulu rasanya. Kalian cari uang sedikit demi sedikit. Kalau kalian memang ingin secepatnya buka kembali, ya kalian harus berani nekat juga. Nekat pinjam lagi, pinjam uang ke bank atau pinjam uang ke siapa yang kalian percaya. Pokoknya kalau masalah bangkrut dalam berwirausaha, berbisnis, jangan menyerah, jangan berpaling jangan berpaling dari istilah bisnis dan usaha. Jangan langsung udah kerja ikut orang, jangan seperti itu, teman-teman. Nanti kalian akan menyesal di kemudian hari. Teruslah kalian berbenah diri dari kebangkrutan kalian, berbenah diri. Kalian cari jalan lain biar kalian itu tidak gagal lagi seperti itu. Kalian biar tidak bangkrut lagi yang seperti sebelumnya. Aku yakin kalian kalau sudah pernah mengalami kebangkrutan maupun kegagalan, kalian pasti akan bisa membaca situasi. Dan saya yakin kalian tidak akan mungkin diberi kebangkrutan yang lebih dari bangkrut tersebut, yang dari sebelumnya, maksudnya seperti itu. Gak mungkin itu, karena kalian sudah belajar dari pengalaman, teman-teman. Nah, ini pentingnya kita belajar dari pengalaman. Tapi tetap ya, jangan cari pengalaman, jangan sengaja mencari pengalaman. Tetap cari jalan keluar, cari jalan yang cepat untuk sukses dan berkembang. Itu.
yang harus kalian perhatikan. Jadi buat kalian semuanya yang sekarang sudah mengalami, yang sedang mengalami, bukan sudah, yang sedang mengalami bangkrut dan gagal, tenang dulu, tenang, santai, ditenangkan dulu hatinya, dibuat rileks dulu, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir yang membuat beban kalian itu sampai kalian itu menderita. Jangan, santai aja, rileks, biarkan orang berkata apa kepada kalian, biarkan. Kita fokus kembali, kalian fokus kembali pada diri kalian sendiri, fokus pada apa yang kalian inginkan. Jangan digubris apa kata orang, jangan dengerin apa kata orang. Kalau orang itu memberi motivasi kalian, baru kalian dengarkan. Kalau orang lain hanya menjatuhkan, hanya menghina, hanya merendahkan, hanya menyepelekan kita, jangan didengarkan. Itu bisa membuat ngedon kalian. Lebih baik kalian kalau sekarang memang gagal dan bangkrut, cari kata-kata motivasi atau motivator yang sedang membangun bisnis yang berkembang untuk memotivasi hidup kita. Ini penting, teman-teman. Coba kalian bisa dipraktekkan mulai sekarang juga. Oke, jangan menyerah teman-teman ya, yang sedang mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Jangan menyerah. Tetaplah bangga pada diri kalian sendiri. Ayo, coba, berani mencoba, berani ambil risiko. Baik, sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.